Halo semuanya, selamat datang di Gandara Podcast. Dalam video kali ini, saya akan ngobrol santai dengan salah seorang pelaku usaha di bidang industri kreatif di Labuan Bajo. Beliau adalah Kak Erino, selaku founder dari Komabe. Komabe adalah sebuah brand lokal yang mengusung konsep nilai-nilai budaya atau kearifan lokal. Selamat malam, Oke, bro. Malam. Malam. Gimana kabar? Kabarnya siapa? Saya Labuan Bajo atau Flores? Kalau saya kabarnya baik ya, saya teh. Keluarga ya saya puji Tuhan baik juga. Oh ya, kami juga di sini, puji Tuhan. Haleluya, alhamdulillah. Oke. Mungkin itu sudah seperti yang saya sudah singgung beberapa hari yang lalu. Mungkin kita malam ini lebih banyak berdiskusi tentang kayak punya usaha. Sebelumnya kayak yang saya tahu lah dari Instagram, dari Google, kalau KE dan Komabe itu punya tiga bidang usaha ya. Fotografi, desain grafis, sama yang kaos ini kan, yang di Pantai Pede. Oh ya. Dari ketiga tadi itu, yang paling pertama kayak dirikan itu yang bidang usaha yang mana? Oh, kalau yang paling pertama sih sebenarnya yang kaos ya, karena saya kan basic kuliahnya dulu kan desain juga toh. Oke. Terus saya ada beberapa teman juga di tempat kuliah dulu. Itu kami ada buka usaha dulu tuh tepatnya di Jogja sih. Oke. Di Yogyakarta dengan beberapa teman, ada yang dari Lampung, ada dari Jawa, ada terus Kalimantan juga ada beberapa dulu itu. Kami ada buka usaha kayak merchandise begitu, terima jasa pembuatan merchandise. Kalau ya kayak apa ya, kedai digital begitulah yang terima jasa untuk kita buatkan dia punya piring, mug, kaos yang basisnya sablon dengan digital. Itu. Berarti awal mulanya itu dari Jogja ya? Dari Jogja. Terus kayak kenapa? Mungkin saya juga pribadi juga ingin tahu, mungkin juga teman-teman, kenapa mengambil nama Komabe? Barangkali kan ada sesuatu lah di balik itu yang bisa dibagikan juga. Oh iya bisa. Komabe itu kan sebenarnya namanya brand kan? Yes. Brandnya saya lah untuk ini. Yang ini ya. Suku kata sih sebenarnya. 2 suku kata. Yang pertama itu koma sama bi. Koma itu kan kalau di dalam ini ada kebetulan koma itu panggilan dari kakek saya sih sebenarnya. Kakek saya namanya Kosmas, jadi dia dipanggil Koma. Oke. Terus, itu secara familinya. Kalau dalam bahasa Indonesianya koma itu kan bukan tanda titik kan berarti akhir. Berarti ada kelanjutan. Kalau koma itu kan filosofi apa ya? Iya, selalu ada kelanjutan di akhir ini. Terus di sisi lain juga koma juga kan berarti kritis kan? Masa-masa kritis, masa-masa darurat. Koma juga kan ini, kalau di bahasa Manggarainya itu, bahasa Manggarai, itu artinya pinang tua. Buah pinang itu kah yang tua itu? Ya.
Nah, racikoma kalau orang bilang. Itu. Sedangkan bi itu bahasa Inggris, lebah. Filosofi dari lebah itu kan istilahnya dia tidak apa ya, kerja ya penghasil madu, terus kerja selalu sama-sama, bekerja sama lah. Work together lah kalau orang bilang. Gitu, bro. Kan Komabe ini kan kayak mengusung konsep lokal lah ya, brand lokal, mengusung budaya alam lah. Terus kenapa sampai dulu itu memikirkan brand ini harus punya konsep bahwa mengusung budaya lokal? Kan seperti yang kita tahu, pasar sekarang kan belum tentu kan hanya untuk orang-orang Manggarai saja kan. Berarti kayak punya target yang lebih luas, tapi bawa budaya itu dengan cara yang berbeda. Oke. Nah, kalau untuk yang itunya, karena begini, kami percaya Kak, istilahnya begini, kami atau saya lah begitu ya, kami percaya bahwa kaos itu sudah jadi identitas. Ya kan? Ya. Nah, semua orang suka kaos. Nah, itu yang pertama. Pasti semua orang suka kaos, dimanapun pasti dia pernah pakai kaos. Nah, dan kaos itu sudah jadi identitas itu ketika kita bisa bicara lewat gambar-gambar di kaos, kata-kata di kaos, untuk mewakili pribadi tiap orang. Ya, istilahnya pribadi. Ketika kita buat desain, misalnya kita pakai baju tulisan apa ya, misalnya I love Jakarta, itu pasti ketika orang di luar Jakarta mengenakan, orang pasti bilang, oh, pasti dia sudah pernah pergi ke Jakarta. Betul. Pernah pulang dari sana, gitu loh. Ada apa ya istilahnya, ada, di sisi lain ada identitas, terus ada kenangan, istilahnya. Ya. Karena kaos kan bisa jadi merchandise juga kan. Terus, mengangkat kearifan lokal itu tujuannya kami itu supaya budayanya orang Manggarai pada khususnya itu bisa dikenal lebih luas, terus apa ya, anak-anak yang muda itu kayak yang mulai beranjak dari kecil ke remaja itu mereka tetap mengenal, mereka punya apa istilah budaya seperti goet Manggarai, terus seperti budaya caci, sanda, ataupun kata-kata yang unik lah, yang istilahnya hanya ada di Manggarai. Itu kan ya layak lah untuk kita sebarluaskan ke luar kan. Ya, betul kan. Gitu. Dan tadi kan mengusung konsep atau kearifan lokal kan. Tentu kan orang-orang atau pasar lah, tidak semuanya bisa menerima. Karena kita membawa bahasa lokal, bahasa daerah. Lalu bagaimana dari KE dan Komabe itu bisa produknya itu bisa menjangkau pasar, strategi yang KE selama ini gunakan itu supaya produknya dikenal. Karena yang saya tahu sekarang tuh, ketika orang ke Labuan Bajo itu menjadi sebuah keharusan untuk membeli kaos atau merchandise dari Komabe. Itu yang saya amati selama ini. Kalau yang itu sebenarnya begini, Bro. Kalau untuk strategi khususnya ya seperti biasa lah kita lakukan pemasaran kan. Ya. Pemasaran kan. Maksudnya pemasaran, istilahnya pemasaran produk melalui iklan, advertising, ya paling murah, paling jitu, dan paling gampang. Ya itu salah satunya. Terus yang kedua, setiap konten yang kita buat kontenin dalam artian kaosnya, kita selalu selipkan dia punya arti secara apa ya, arti secara harafiahnya itu di setiap kaosnya, yaitu karena ada, kalau ya desain, misalnya desain di depannya tulisan Manggarai, di bagian belakang kecil saja kita selipkan sedikit arti dari apa yang ada di depan gitu. Ataupun sebaliknya, misalnya dia di belakang
Terus dia desainnya diletakkan di belakang. Bagaimana untuk supaya orang tahu? Ya sudah, kita bikin ya kata-kata pengingat lah, yang kecil. Misalnya desain, kita bisa atur di desain, atau kadang kami buat di dalam satu kertas kecil kayak stiker gitu. Di setiap kaos yang dibeli kita taruh gitu. Kita letakkan itu supaya mereka, orang di luar sana juga tahu, oh ini artinya. Dan itu biasanya jadi kenangan. Karena lagian yang kita pakai juga kata Manstra, ya ini mungkin strategi juga ya. Pakai kata-kata yang mudah diingat. Nah, seperti kata-kata yang mudah diingat seperti tabe. Orang biasa sebut tabe. Kalau tabe itu ya kan kita tahu permisi atau apa, tapi kami tambah lagi, tabe itu bukan hanya sekedar kata permisi, tapi bisa diartikan juga toe atau banai. Oh iya, betul. Maksudnya seperti itu loh. Jadi sebuah akronim. Kita buat ini kan, ya biar dikenang gitu. Ya. Orang muda mengingatnya. Ya, seperti itu. Jadi akronim atau apalah namanya, idiom ke apakah saya ini. Ya. Terus kalau yang lain seperti tuak bako apa itu kita selipkan dalam desain biasanya. Iya. Nah, setiap desain itu kita ada kayak kasih kata-kata ya arti lah dari itu desain. Begitu, brother. Iya, kayak berarti konsep bisa dikatakan apa yang kayak buat selama ini kan dengan konsep budaya itu sudah bisa diterima lah. Seperti tadi kan saya lihat di Instagram juga banyak orang-orang yang kalau lawan baju sekarang tuh bisa dikatakan oleh-oleh salah satunya itu ya dari Komabe sendiri lah, merchandise, kaos atau apalah. Iya. Itu yang saya lihat selama ini. Berarti Komabe itu sudah dikenal luas oleh khususnya para pelancong-pelancong yang ke Labuan Bajo. Terus, ya kalau untuk itu kami apa istilahnya kita bersyukur lah. Ya. Terus selama ini gimana perjalanannya itu? Apa saja tantangan? Apalagi sekarang kan ada corona. Tentu ada perbedaan mendasar lah sebelum dan sesudahnya ini. Corona. Tentu berdampak lah untuk segala usaha, tidak hanya di kaos tapi juga kalau sebelum dan juga. Hampir ya, saya paham. Kalau itu bro, jujur apa istilahnya? Corona ini membuat ya semualah dia apa ya, yang plus kan dia bikin minus semua itu sudah jadi nih ya, namanya juga alam ya. Kalau kita kan tidak bisa kita tidak bisa apa namanya dari manapun, karena ya tergantung ini juga. Tapi kita begini saja bro, saya percaya memang ada lagi penurunan sekali selama di area COVID ini, apa istilahnya dia ini zona merah. Zona merah lagi, apalagi sekarang Labuan Bajo zona merah. Tapi puji Tuhan saya dengar berita sudah mulai banyak yang sudah mulai sembuh, dipulangkan. Tapi memang ada penurunan ya bro, dan bukan hanya kami saja, tapi satu pelajaran dari ini COVID sih. Ya jangan menyerah, itu saja. Dinikmati. Mungkin jangan menyerah, mungkin ada juga langkah khusus atau yang dipersiapkan selama ini kan. Dan seperti yang kita tahu kan sebentar lagi juga menyambut normal yang baru lah. Mungkin ada produk-produk baru atau strategi baru nanti yang membuat masyarakat atau teman-teman di luar sana juga memperhatikan atau care dengan Komabe lah. Oh iya, kalau untuk strategi apa kayaknya tidak ada yang perubahan bagaimana sekali ya. Desain-desain baru. Tidak ada sekali kalau untuk strategi. Kalau desain baru, iya kita lagi persiapan juga. Tapi kalau new normal ini memang ada beberapa desain baru juga. Tapi yang lebih baru nanti kita next month ya. Maksudnya bulan depan lagi. Kalau yang untuk ini. Terus kalau untuk
datang apa istilahnya ke Komabi ya kita pakai ya masih seperti standar protokol yang pemerintah anjurkan sekarang itu. Pakai masker lah, ya? Terus ada kita buka hanya jamnya kita perkurang selama ini apa istilahnya PSBB yang kemarin ini ya. Kita bukanya kita kurangi jamnya. Biasanya kita buka itu dari jam 8 pagi sampai jam 9-10 malam. Selama ini kita lebih banyak bukanya siang, sore lah jam 3 sampai jam 8 saja. Gitu. Dan juga selama buka juga sepi sih karena selama PSBB ini Labuan Bajo sepi asli. Apa namanya? Sopeng tidak ada kehidupan. Ya bisa dibilang seperti itu karena semua orang Kak masing-masing ini tuh jaga diri terus terus banyak teman-teman yang di mana yang kerja selama ini di bidang apa nih Kak? Di travel terus di hotel ada yang chef hoki yang lain kan semua dirumahkan, dipulangkan. Teman-teman yang om-om yang satpam di beberapa hotelnya ini banyak yang dirumahkan. Jadi ya sepi bro. Kalau di Komabi ada yang dirumahkan tidak? Teman-temannya. Kalau di Komabi kebetulan Komabi ini tidak ada istilah dirumahkan kita ini karena kita di rumah ya kita merumahkan diri saja. Itu sudah. Pembatasan juga tidak ada, kita tidak ada pembatasan khusus karena ya kita tahu toh apa istilahnya kalau untuk kumpul-kumpul apa segala macam selama PSBB tidak ada, kita tidak buat seperti itu. Paling ya kita membatasi diri kan bukan begini Kak kita melarang atau tidaknya untuk mana ya? Kalau untuk inspirasinya kayak itu dari mana itu? Ide-idenya, konsep-konsep kaosnya itu dari mana? Apakah batasannya mengutip istilah-istilah atau mungkin ada pencerahannya lah gitu? Ada istilah begini orang mengrepnya dulu. Saya pernah dengar dolako doita. Pernah dengar? Ya pernah. Ya, dolako doita, do bae, ya toh? Yeah. Do bae, maksudnya kita makin banyak melihat ya banyak yang kita tahu, gitu loh. Habis itu istilahnya doa apa istilahnya, hai labar siapa? Perbanyak teman saja, perbanyak teman. Terus kebetulan kan kita ini toh apa istilahnya? Kan ada bidang fotografi saya toh. Iya. Saya biasa foto-foto acara-acara adat itu Kak. Di sana kan banyak sekali penggunaan kata-kata goet lah istilahnya dalam acara seremoni adat lah untuk ke Manggarai. Nah itu kita rekam, terus kita sering share juga dengan bapak-bapak tua, ame-ame, mama nebeo sipe, amangko, inangko, reality artin pe. Kita tanya artinya, terus, nah sekarang yang paling susah itu, saya jujur, saya kesusahan itu ketika membuat keterbatasan kita mendesain itu karena apa? Karena di Manggarai sendiri kan banyak dia punya ini ya, istilahnya apa? Bukan logat sih. Dialek. Apakah? Suku, iya dialek dan suku katanya banyak sekali toh. Yeah. Contohnya begini, ketika kita bilang emak, ende, ya itu untuk Manggarai tengah ke timur kan. Yeah. Tapi kalau Manggarai Barat, dia lebih ke ame ini gitu. Yeah. Bagaimana menggabungkan antara nana, nono, terus inuk, eneng, inuk, eneng, enu, endu, yang seperti itu Kak. Nah, itu. Bagaimana supaya itu semua masuk? Memang agak susah, tapi saya rasa kalau kita terus ke apa ya, punya kata-kata Kak teman, saya jujur saya pakai kata-kata seperti begini, apa istilahnya right brain erection atau ereksi otak kanan.
Karena begini, teman, kita percaya kalau kita punya otak kiri sudah tidak bisa berpikir secara jernih, gunakan otak kanan untuk bisa berimajinasi. Iya, betul juga. Perlu berpikir Ya, keras. nah, kalau kami pakainya itu. Iya, kita berpikir juga kalau terlalu sering pakai otak kiri, harus istirahat, bro. Ganti itu sudah. Asal jangan ganti otak-otak. Tapi keren kayak konsep-konsepnya simple lah, simple tapi yang kayak bilang tadi mudah diingat. Ini tuh yang bikin orang-orang. Iya, karena itu yang ini. Saya banyak dapat ide dari teman. Mungkin sebentar saya dapat dari Kraing juga, saya tidak tahu kan. Berarti kalau atau Kraing yang mau dapat dari saya juga. Ya, betul. Kalau yang pastikan saya dapat dari Kai banyak tentang industri kreatif lah, usaha-usahanya Kai kan sudah jadinya saya juga dapat ilmu gimana pengalaman Kai selama ini. Mudah-mudahan saya bersyukur kalau banyak AC-AC adik-adik yang istilahnya apa ya melakukan dia punya ini kah, ada yang iya kah kreatif, misalnya ada yang menyanyi, ada yang ya bikin apa gitu, banyak sekali saya lihat ya, justru itu bagus, menambah khazanah budaya Manggarai itu sendiri. Berarti yang Kai lihat selama ini dari teman-teman industri kreatif juga di sana, apakah saling support atau bagaimana? Mau yang Kai lihat, ataukah berjalan sendiri-sendiri gitu? Khususnya untuk yang punya usaha kayak Kai juga. Kalau untuk saling support, saya rasa ini kita tidak terlalu apa istilahnya, tidak bagaimana kalau untuk ini. Tapi memang karena saya juga tergabung di UMKM, toh. Oh ya. UMKM dari ini kah, dari kementerian terus apa ya, standar lah itu. Tapi untuk support moral, support apa itu lebih banyak didapat dari teman, kerabat, terus keluarga, terus tamu yang datang kadang, yang datang itu. Karena kita biasa ajak ngobrol. Ya, ada saya punya adik yang biasa bantu saya di sini dulu jaga di sini, teman ini. Kita selalu ajak ngobrol siapapun tamu, karena datang ke Komabi itu bukan datang ke toko, kita datang ke Cevo. Cevo itu kan sarang. Jadi kita harus ada apa istilahnya, ada berbincang lah. Setidaknya kita nama orang yang beli dan dia dari mana, minimal. Iya. Gitu. Kalau kami begitu, brother. Betul. Betul juga. Berarti dalam artian bahwa kayak mereka tidak hanya sekedar menjual, tapi juga menerima para pembeli itu layaknya sebagai saudara lah ya, yang datang ke rumah, datang berkunjung. Iya, kita selalu ajak ini, selalu ajak ngobrol, ajak ini. Kadang tukar pikiran. Yeah. Itu terus ya seperti begitulah. Jangan begini Kak. Misalnya Kraing datang beli, pilih baju, terus Kraing pulang. Betul. Ya kan, itu kan istilahnya kayak datang ini Kak, datang pesta di orang yang kita tidak kenal toh. Betul. Datang, duduk, dia makan, ya goyang cekoem pokole. Itu kan juga bagus tuh bro. Betul. Harus mangagan dan itu minimal kita tahu nama dan dia dari mana. Ya. Itu saja. Tapi ya saya kira kayak Komabi ini banyak dikenal lah, sudah banyak menginspirasi juga khususnya teman-teman muda dari Manggarai itu untuk mengangkat hal-hal yang terkait kearifan lokal lah, biar orang-orang di luar Manggarai juga mengenal budaya kita. Ya. Amin. Begitu juga untuk amin. kami ke depannya juga. Semoga bisa belajar dari Kaya juga. Jangan belajar dari saya ya. Harus lebih dari saya, itu yang bagus. Kalau saya hanya segini ya kalian harus jauh lebih tinggi. Paling tidak kan belajar dari pengalaman Kaya juga selama ini. Apa yang kurangnya dibenahi. Ya.
Betul itu, karena saya juga belajar dari orang ya teman. Saya pergi ke mana dulu, ke Jogja, pergi kuliah, saya tidak tahu sablon apa-apa, saya tidak tahu desain. Tapi puji Tuhan, saya pergi dari sana, saya pulang, saya ada beberapa yang saya tahu, walaupun tidak harus jadi, apa istilahnya, tidak harus jadi master di bidangnya. Setidaknya, you know lah, what you wanna do, gitu loh. Betul, kayak. Gitu. Saya juga sudah banyak dapat pengetahuan dari kayak pengalaman dari kayak bisa menginspirasi juga teman-teman di luar sana. Atau amin. Semoga ada dari kayak sendiri untuk teman-teman di luar sana juga biar termotivasi seperti kayak juga atau mengikuti jejak dari Komabe lah. Kalau dari kayaknya. Oh ya, kalau saya begini, kalau saya buat ini teman-teman, saya tidak banyak ini, berkarya saja ya, sampai itu karya Kak bisa membungkam apa yang istilahnya bagaimana ya, terus sampai kau lupa Kak bahwa kau punya karya itu orang sudah kenal atau orang sudah tahu, orang sudah suka, berkarya terus saja, lakukan yang terbaik, ya toh? Ya. Gitu. Terus ketika Anda punya masalah, ya toh, jadikan batu batu sandungan itu, jadikan itu batu untuk pijakan kelak. Jangan batu sandungan karena kamu terjatuh, tidak. Batu sandungan itu untuk menjadi batu pembelajaran pijakan kelak, ya begitu. Intinya begitu. Saya tidak terlalu tahu kata bijak ya bro. Tapi keren kayak apa? Kalau yang saya lihat sekarang tuh itu sih gara-gara Komabe sudah dikenal tuh orang kalau berbaju tuh wajib membeli atau singgah. Itu yang membuat sekarang kalau Komabe itu sudah banyak dikenal. Amin. Ya keren juga. Keren pasti punya karya dengan apa yang keren ingin buat, apa yang keren ingin. Amin. Tapi harus diakui juga belajarnya dari Kaya juga salah satunya. Amin. Itu sudah. Saling support itu yang terpenting. Ya, saling support ya. Dan istilahnya begini, support itu bukan hanya soal kata-kata manis ya, teman. Iya. Saya kasih tahu memang. Nah, support yang paling benar itu adalah pengalaman. Betul. Itu yang paling benar ya. Kalau kata-kata manis deh hanya pemanis saja. Support yang paling benar itu pengalaman. Yang pahit sekalipun, tapi apa? Prinsipnya Kak, istilahnya apa ya? Jalani, lako kita. Emetengan sing lako tam buruk nyai. Dikosi kali. Beda deh. Ya toh? Ngesot namang tema John. Itu. Tema celah nih, brother. Kalah kata ya gitu. Itu ya. Enggak. Ada lagi ke teman? Karena saya mau tanya Kreng, saya bingung. Saya mau tanya dari mana sebentar. Tapi ya kalau yang dari kayaknya saya kira sudah banyak tadi kayak nanti ke depan juga kan. Atau kita sudah saling kontak juga nanti kan. Kita bisa saling sharing juga. Oh ya bisa. Kalian kalau mau ini tanya-tanya di WA juga monggo, saya pasti jawab. Hanya kalau saya agak lama jawab, persis ada sibuk. Oke. Enggak nanti kalian tinggal ini juga apa istilahnya? Kita kontak-kontak. Thank you bro. Obrigado. Yuk siap. Thank you. Oke.